Setelah itu para hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ada kejadian yang lain, yaitu tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu minta izin untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, saya bagikan riwayatnya dari Imam Bukhari ya dalam sahihnya ya. Di antara yang hendak berhijrah ke negeri Habasyah adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar pun ya berjalan meninggalkan kota Mekah, berhijrah menuju ke negeri Habasyah sampai di suatu tempat namanya Barkil Ghimat ya, suatu tempat namanya Barkil Ghimat. Tatkala dia sampai di suatu tempat namanya Barkil Ghimat menuju ke negeri Habasyah, maka dia bertemu dengan seorang yang bernama Ibnu Dugunnah, dan dia adalah pemimpin kabilah Al-Qarrah. Maka dia bertanya, "Aina turidu ya Abu Bakrin? Kemana kau hendak pergi wahai Abu Bakar?" Faqala Abu Bakar menjawab, "Akhrajani qaumi fa uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi." Kaumku telah mengusirku dan aku ingin berjalan di atas muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Dugunnah dia musyrik. Dia berkata, "Fa inna mithlaka ya Abu Bakrin la yakhruju wa la yukhraj." Orang seperti engkau wahai Abu Bakar tidak boleh keluar dari kota Mekah dan tidak boleh diusir. Innaka taksibul ma'dum. Kenapa kau orang baik? Kau suka membantu orang yang tidak mampu. Wa tasilur rahim. Kau senantiasa menyambung silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Kau membantu orang yang susah. Wa taqri dhaif, dan engkau senantiasa menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawabil haq, dan engkau senantiasa membantu orang yang terkena musibah. Kau tidak bisa keluar orang seperti engkau. Fa ana laka jarun, saya akan menjadi pelindungmu. Dan kita tahu di kota Mekah ada sistem namanya perlindungan. Jadi misalnya misalnya ada seorang memiliki kedudukan tinggi di kota Mekah, ada orang musuh misalnya datang, dia berhak untuk melindungi orang. Dia mengatakan, jangan ada ganggu si fulan, dia di bawah perlindunganku ya. Dan ini berlaku di kota Mekah ya. Dan ini berlanjut sampai di zaman Islam. Boleh jadi seorang musyrik masuk di kota Madinah dengan perlindungan salah seorang muslim, dia menjadi penanggung jawab seperti itu. Nah, Ibnu Dugunnah dia seorang yang mulia dan dia mengatakan, saya akan menjadi penanggung jawabmu, saya akan melindungi engkau wahai Abu Bakar. Maka Ibnu Dugunnah pun membawa Abu Bakar. Kemudian Ibnu Dugunnah membawa Abu Bakar mengelilingi orang-orang pembesar orang-orang Quraisy. Dan dia berkata, "Inna Abu Bakrin la yakhruj mithluhu." Orang seperti Abu Bakar tidak boleh keluar dari kota Mekah, wala yukhraj, dan tidak boleh diusir. Atukhrijuna rajulan yaksibul ma'dum wa yasilur rahim. Apakah kalian wahai orang-orang Quraisy berani mengusir seperti Abu Bakar yang membantu orang yang susah, kemudian menyambung silaturahmi dan bekerja dan hasilnya diberikan kepada orang yang belum mampu dan menjamu tamu dan suka membantu orang terkena musibah? Kalian tidak mengusir orang seperti ini? Maka orang-orang Quraisy pun menghormati perlindungan yang diberikan oleh Ibnu Dugunnah kepada Abu Bakar. Tetapi mereka memberi syarat. Kata mereka, "Mur Abu Bakrin falya'bud rabbahu fi darihi." Wahai Ibnu Dugunnah, perintahlah Abu Bakar untuk menyembah Allah di rumahnya. Jangan keluar-keluar. Jangan ke Masjidil Haram. Kalau mau salat di mana? Di rumah saja. Kalau baca Quran di rumah saja. Falyusalli fiha wal yaqra ma syaa. Silakan salat di rumahnya, silakan baca yang dia mau baca apa saja silakan. Baca Quran di rumah saja, jangan keluar-keluar. Wala yu'dhina bidzalika, dan jangan dia ganggu kita dengan ibadah dia. Bacaan Qur'annya itu mengganggu kita. Wala yasta'lin bihi, dan jangan dia umumkan, jangan dia tampakkan ibadah dia, jangan dia tampakkan Quran yang dia baca. Fa inna nakhsha an yaftina nisa'ana wa abna'ana. Kami khawatir dia akan bikin fitnah bagi perempuan istri-istri kita, wanita-wanita kami dan juga anak-anak kami. Faqala dzalika Ibnu Dugunnah li Abi Bakar. Ibnu Dugunnah sampaikan kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, silakan, tidak ada yang ganggu kau, syaratnya salat di rumah, baca Quran di rumah, jangan keluar-keluar. Kalau keluar jangan salat, kalau keluar dagang enggak jadi masalah, tapi jangan di luar salat, jangan di luar rumah, jangan baca Quran di luar rumah." Maka Abu Bakar setelah itu salat, beribadah di rumahnya saja. Dan dia tidak mengumumkan atau tidak menampakkan salatnya, dan dia tidak baca Al-Quran di luar rumahnya. Kemudian thumma badali Abi Bakrin fabtana masjidan bi fina'i darihi. Kemudian Abu Bakar punya ide, maka dia bikin masjid di pelataran rumahnya. Kayaknya yang penting kan di rumah. Wa kana yusalli fihi, maka dia salat situ. Kelihatan orang lihat. Dia salat di bagian pelataran apa?
rumahnya. Wa yaqra'ul Qur'an, dan dia baca Quran. Ya. Fa yanqadhifu alaihi nisa'ul musyrikin. Maka datanglah para wanita-wanita musyrikin mengurumuni Abu Bakar. Kenapa? Karena yang dibaca Al-Quran, dan Al-Quran punya daya tarik. Orang-orang musyrikin dahulu mereka ahli bahasa Arab. Ya. Sehingga mereka mengerti mana syair, mana sajak, mana bahasa biasa, mana bahasa yang luar biasa. Oleh karenanya, sebagaimana disebutkan Jubair bin Mut'im waktu masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara dengar Nabi baca dalam Al-Quran waktu sholat maghrib, membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri ataukah apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Setelah dia mendengar rangkaian bacaan Al-Quran tersebut, dia mengatakan kada qalbi yatir, hampir-hampir jantungku terbang. Dia tahu ini bacaan yang luar biasa. Gara-gara dengar Al-Quran masuk Islam. Dan banyak orang-orang musyrikin dahulu gara-gara dengar bacaan Al-Quran masuk Islam. Kenapa? Karena mereka tahu keindahan dan ketinggian balaghah yang ada dalam Al-Quran. Dan ini dikhawatirkan oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy. Mereka mengatakan, Abu Bakar jangan baca Quran di luar rumahnya. Kami khawatir akan memfitnah para wanita. Dan benar, waktu Abu Bakar bikin masjid di rumahnya, lalu dia baca Quran dengan suara yang lantang, maka dikerumuni oleh wanita-wanita musyrikin dan anak-anak mereka. Wa hum ya'jabuna minhu, dan mereka kagum dengan bacaan Abu Bakar. Wa yanzuruna ilaihi, dan mereka melihat kepada Abu Bakar. Wa kana Abu Bakrin rajulan bakka'an la yamliku ainaihi. Dan Abu Bakar adalah seorang yang suka menangis. Dia tidak bisa menahan air matanya. Oleh karena dalam hadis tatkala Rasulullah SAW sakit, kemudian Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam. Waktu itu ditahan oleh Aisyah dan yang lainnya. Jangan, ayah saya jangan jadi imam. Kenapa? Kalau jadi imam suka menangis. Nah, kalau sudah menangis, susah didengar bacaannya oleh orang-orang di belakang. Tapi Rasulullah SAW tetap menyuruh Abu Bakar untuk jadi apa? Jadi imam. Ya. Nah, bayangkan Abu Bakar baca Quran sambil menangis. Para wanita semuanya berkumpul ingin dengar bacaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya akhirnya orang-orang kafir Quraisy pun marah. Mereka lalu mengirim atau meminta kepada Ibnu Dugunnah untuk datang. Maka Ibnu Dugunnah, pelindung Abu Bakar, pun datang. Kemudian mereka berkata, sungguhnya kami telah mengizinkan Abu Bakar memberi perlindungan kepada Abu Bakar dengan pertanggungjawaban, wahai Ibnu Dugunnah, dengan syarat dia menyembah Allah di rumahnya. Dan dia telah melanggar persyaratan tersebut. Dia telah bangun masjid di rumahnya, dan dia telah menunjukkan salatnya dan baca Qur'annya. Dan kami khawatir dia akan memfitnah para wanita kami dan anak-anak kami. Maka laranglah dia. Kalau kau ingin larang maka silakan. Kalau tidak maka kami tidak akan bertanggung jawab. Intinya demikianlah. Maka akhirnya datanglah Ibnu Dugunnah kepada Abu Bakar dan mengatakan hal tersebut. Maka Abu Bakar berkata, fa inni aruddu ilaika jiwaraka, saya kembalikan perlindunganmu wahai Ibnu Dugunnah, wa arda bi jiwarillahi azza wa jalla, dan saya ridha dengan perlindungan Rabbku Allah Subhanahu wa taala.